Andi, selamat malam Bang Andi. Saya mau mulai langsung. Boleh, silakan. Ke Bang Wiryawan. Bang Wir, sebelum pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan malam hari ini, saya ingin ajak untuk mengingatkan lagi kita semua. Ada pernyataan dari Bang Saroni. Betul, yang tadi kita bilang ya. Nah, itu dia. Oke. Kita keluarkan quote ini agar bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa juga gitu. Kita keluarkan quote dari Bang Saroni ini. Jadi Bang Saroni ini mengatakan di media sosialnya ya, yang berbunyi kurang lebih, saya sebagai adik, katanya begitu. Saya sebagai adik, nah kiranya Pak Jokowi lihat contoh kayak Pak SBY. Ya, hidup tenang, menikmati hidup setelah tidak lagi jadi presiden. Saya bangga melihatnya. Nah, sebagai saran dan masukan, berilah urusan politik bagi anak dan mantu yang saat ini sedang bertugas. Pak Jokowi sebagai ayah harus selalu mengawasi anak dan menantunya yang lagi bekerja untuk rakyat. Insya Allah mereka akan jadi penerus Pak Jokowi ke depan. Jadi waktunya sudah harus penerusnya nih yang melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Kita mengundang Bang Andi, Bang Wiryawan, Bang Saroni, tapi beliau lagi di angkasa, lagi terbang katanya begitu. Jadi mohon maaf tidak bisa mewakili malam hari ini. Saya ingin ke Bang Wiryawan. Bang, dari quote ini, dari pernyataan Bang Saroni ini, kenapa masih harus lagi terjun ke politik sih? Pak SBY aja udah bisa hidup, ya Bang Andi ya, hidup tenang gitu. Kenapa sih Bang? Ya baik, terima kasih Bang Arif. Saya sebenarnya agak risih untuk menanggapi statement Saroni ini kan. Apa urusannya seharusnya dia berbicara seperti itu gitu. Awal dibilang katakan sebagai adik nih gitu loh. Usianya kan di bawah Pak Jokowi. Kan belum tentu Pak Jokowi mengakui dia sebagai adik. Kan di situ. Ya. Kita nih pernah jadi rakyat Pak Jokowi nggak? Ngaku nggak Pak Jokowi kita pernah jadi rakyat? Kalau rakyat ya pasti diakui. Kalau adik itu kan ada hubungan ya kan. Ada hubungan entah emosional, hubungan darah kan di situ. Makanya pertama saya perlu menyampaikan bahwa apa salahnya Pak Jokowi kembali ke politik. Itu hak ya? Itu hak masing-masing orang. Termasuk kita-kita ini kan punya hak untuk bisa terlibat dalam politik. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian kenapa hari ini banyak yang risih ketika Pak Jokowi ini kembali ke politik? Tidak mempertanyakan kan begitu. Ya kalau bahasa saya sih risih ya kan. Ada yang terganggu begitu ketika Pak Jokowi ini mau kembali ke politik. Menurut Anda kenapa mereka terganggu? Ya pasti takut lah. Takut kenapa? Pak Jokowi ini kan memiliki kekuatan yang sangat besar. Masih sampai saat ini masih berarti? Tentu masih dan bisa kita buktikan gitu loh. Nah, makanya saya menyampaikan Pak Jokowi ini tidak salah ketika beliau itu kembali ke politik. Toh juga Pak Jokowi ini kan tokoh politik. Ya kan? Kemudian tadi disampaikan saya sebenarnya tidak mau menyinggung bosnya Kakanda saya ini kan. Tapi karena disebut oleh Saroni saya mohon maaf Kakanda ya kan. Padahal Pak SBY kan juga punya posisi di Partai Demokrat walaupun bukan sebagai ketua umum tapi sebagai ketua majelis tinggi partai. Betul itu. Dan kalau Pak Jokowi misalkan ada di posisi itu apa yang salah? Iya kan? Kalau misalkan kan belum tentu juga Pak Jokowi kalaupun kembali ke politik akan menjadi ketua umum partai. Jadi belum tentu ya? Belum tentu. Kita hanya tahu ada di dalam hatinya Pak Jokowi. PSI pengennya kemana Pak Jokowi? Ketum atau bukan ketum? Kalau di PSI terserah Pak Jokowi mau pilih jadi apa. Tapi kalau pengennya Mas sebagai anggota, mau Pak Jokowi jadi ketua umum atau tadi Pak SBY jadi ketua majelis tinggi itu? Kalau saya kembalikan ke Pak Jokowi. Intinya PSI ini adalah rumah Jokowi. PSI ini adalah rumah Jokowi dan kapan saja beliau kembali kita akan siap. Ini karena tadi Bang Andi disinggung nih, bosnya disinggung nih, Pak SBY disinggung. Nah, kalau sudah minta maaf. Iya, baik. Anak buah bereaksi. Bang Andi, kalau Bang Andi sendiri gimana menanggapi ketika tadi saran dari Bang Syahroni bahwa ya udahlah Pak Jokowi ini cukup di rumah saja melakukan hobinya, biarkan anak dan menantu yang meneruskan, melanjutkan seperti Pak SBY nih. Saya nggak mau komentar kalau soal Pak Jokowi, tapi saya mengomentari soal Pak SBY. Boleh, silakan. Jadi kalau Pak SBY memang mengikuti tradisi yang selama ini, terutama di negara-negara demokrasi yang sudah maju biasanya mantan presiden, apalagi kalau sudah 2 kali, kan batasnya 2 kali memang. Apalagi sudah 2 kali, kemudian mengembangkan hal-hal lain. Ya, sesudah jadi presiden. Ada Carter misalnya, waktu selesai jadi bikin Carter Center, lalu kemudian dari situ dia mengembangkan Habitat for Humanity dan segala macam. Kira-kira semacam itu. Mantan-mantan presiden lain juga kalau di Amerika biasanya juga melakukan, kecuali yang Trump karena dia memang baru 1 kali, sehingga dia kemudian bisa mengaju kedua kali lagi. Nah, Pak SBY memilih untuk kira-kira setelah selesai justru kemudian
menggeluti bidang lain. Oke. Dalam hal ini Ada hobi, pertama ada ada apa gitu. bola voli, mendirikan klub bola voli Lavani. Ya. Alhamdulillah pernah jadi juara 2 kali, kemarin 2 kali juga di final, jadi 4 kali sudah. Lalu melukis. Melukis sekarang mudah-mudahan akhir bulan ini akan pameran lukisan. Oke. Lalu kemudian setelah itu kemudian atau akhir bulannya atau bulan depan akan ada pameran lukisan Pak SBY. Oke. Habis itu juga bernyanyi, bermusik, memang sejak jadi presiden juga bermusik. Buat album bahkan. Bikin album. Ya, betul. Lalu juga berpuisi, mungkin mau menulis novel. Itu yang kemudian keseharian Pak SBY. Tapi kan ditudingin juga kan aktif di partai juga. Juga gitu. tetap sebagai ketua majelis tinggi. Ketua majelis tinggi ini ya macam-macam istilah kalau di negara, ada dewan pembina, ada majelis syuro, tapi lebih Mengawasi. artinya yang di depan itu ketua umum. Ya. Itu semacam dewan pengawas lah atau apa, Memberi nasihat. memberi nasihat, memberi wejangan. Memang tetap dilapori tentang perkembangan situasi politik, tapi lebih banyak sebagai orang tua yang memberikan wejangan dan sebagainya. Memang posisinya semacam itu. Kan 2 periode juga ya PSBY ya. Dua sudah periode. Pernah juga memimpin. Masih berpengaruh nggak PSBY sekarang? Kalau tadi kan Bang Wirawan mengatakan, Pak Jokowi itu masih berpengaruh sampai detik ini. Kalau sekarang Pak SBY justru dapat fans baru karena bernyanyi kemarin, ada anak-anak muda banyak sekarang yang menjadi fansnya Pak SBY karena dia bisa menyanyi Yellow dan sebagainya. Sekarang pelukis-pelukis semua senang sekali dengan Pak SBY. Minta di pameran lukisan di sini, ikut pameran lukisan di situ. Jadi fans bola voli Lavani sekarang ada di seluruh Indonesia. Jadi nah, kalau dibicara tentang pengaruh sebagai bukan hanya sekedar atau bukan kekuasaan politik, tetapi lebih pada personal di mana beliau memang kemudian mendapatkan fans baru. Oke, artinya mungkin kalau bicara soal syahwat politik, Pak SBY enggak lagi. Udah enggak lagi. Enggak. Karena kan bahkan kalau zaman Pak SBY dulu kan memang ada juga godaan-godaan pada waktu di ujung masa jabatan Pak SBY, misalnya bagaimana kalau Bu Ani aja maju lagi sebagai calon ketua, karena itu kan bisa mencalonkan sendiri Partai Demokrat pada waktu itu. Tapi Bu Ani waktu itu bilang enggak, kita sudah 10 tahun. Dan membuktikan pada negeri ini memang tidak. Memang tidak, sudah capek dari kemudian sekarang mau menggeluti hal-hal yang lain. Baik. Dan hidup beliau menjadi lebih kaya karena itu. Betul. Nah, Mas Suryan, ini kan enak banget. Hidup kayak Pak SBY saat ini itu kan impian semua orang. Sudah 10 tahun memimpin, masuk ke politik, terus nikmatin hidup di hari-hari tua, main sama cucu, itu kan lebih enak. Bahkan kan bisa bermanfaat tanpa harus masuk ke partai politik tadi seperti yang Livi. Ya? Betul sekali. Secara praktis. Kan masing-masing orang kan punya fashion tersendiri. Kalau fashionnya Pak Jokowi ini kan ketemu masyarakat, ketemu rakyat, ya kan? Makanya setiap hari beliau selalu menemui itu. Kalau beliau sempat di Solo, ya kan? Mungkin beliau tidak bisa melukis seperti Pak SBY, tidak bisa main gitar mungkin seperti bermain musik seperti Pak SBY. Tapi suka musik loh. Suka musik. Suka cadas. Oh saya ya. masih pakai lambangnya yang ini loh nih. Kalau suka musik ya. Tetapi kan beliau tidak bisa bermain musik. Nah makanya untuk mengisi keluangan waktu beliau, karena banyak juga yang datang ke rumah beliau, maka beliau terima. Dan itulah cara beliau menghibur diri. Betul. Kan? Cara beliau untuk berinteraksi dengan masyarakat. Apa sih yang disampaikan oleh masyarakat yang datang ke rumah itu gitu? Ya saya sih nggak Pak, tahu. jadi ketum dong, Pak, Bang Arif, gitu. ya kan? Karena kan saya nggak pernah tanya mereka ini yang datang ke rumah Pak Jokowi satu-satu. Anda termasuk yang sudah datang ke rumahnya nggak? Ya saya pernah datang begitu kan. Saya boleh ikut. Boleh, silakan. Mas Wiryawan, saya hanya ingin menanyakan saja. Kan Anda PSI kan mendeklarasikan sebagai partainya Jokowi waktu 2024 yang lalu. Ya. Nah, Dari dulu, Bang. dari dulu, oke, dari dulu. Saya mau tanya, Supaya konsistensi dari Pak Jokowi, saya masih ingat pada waktu beliau menjelang lengser ditanya wartawan, apa kegiatan Bapak? Saya akan mengurusi tentang lingkungan, tentang sosial. Nah, apa kabarnya janji itu? Apakah seperti janji-janji yang lain selalu diingkari seperti SMK, seperti segala macam? Itu pertanyaan rakyat awam, Mas Wiryawan. Kan ada lanjutannya itu kan saya akan kembali ke Solo begitu. Oke. Ya kan? Biar lengkap. Kembali ke Solo, Mas Rudi. katanya sebulan tapi baru 2 minggu, seminggu udah balik ke Jakarta lagi. Kan memang rumah beliau kan di Solo. Oh iya, oke. Kan nggak punya rumah di Hambalang misalkan kalau Pak SBY, misalkan kayak Pak Prabowo misalkan. Atau di Teguh Umar kayak Bu Mega, kan rumah beliau kan memang di Solo. Cikeas, Pak SBY, Cikeas. Iya di Cikeas Pak SBY ya kan. Kemudian Bu Mega di Teguh Umar.
Ya Pak Jokowi rumahnya di Solo, terus kalau beliau kembali ke Jakarta apa yang salah begitu kan? Pertanyaan Poin tadi. tentang konsistensi tadi.